kemudian tadi begitu sampai ke rumah, masuk ke dalam, dipakaikan pakaian ini, saya mendengar pula kalimat-kalimat yang mengatakan, Ustaz Somad, kalau sudah pakai pakaian ini ada dua kemungkinan. Yang pertama khitan, yang kedua akad nikah. Begitu sampai di jalan akan dibawa kemana, saya tidak mau bertanya karena terlihat nampak bodoh saya. Maka begitu di jalan saya lihat adik-adik pakai jilbab, pakai cadar di atas. Saya berbisik ke telinga Habib Novel Al-Idrus, Habib, kita dibawa ke akhwat ya. Sampai di tempat yang mulia dan indah ini, rupanya kami diberikan pesejuk. Hati Abdul Somad yang panas terbakar, yang menggelegar berapi-api, setelah disiram air sejuk lagi. Ada orang-orang yang sengaja ingin menggoreng masalah ini. Dia buat hati itu terbakar, mendidih, menggelegar. Dia ingin Abdul Somad akan datang ke Aceh menghasut, mengajak perang, hancurkan, bakar. Ternyata itu tidak terjadi. Kenapa? Karena di sini suasananya sejuk, tenang, adem dan ayem. Masya Allah. Bahkan ketika duduk di atas tadi, sejuknya sampai terasa seperti hujan gerimis. Kenapa begitu? Kipas angin itu. Begini masyarakat Aceh menenangkan hati orang yang panas. Jangan main-main dengan Aceh. Orang Aceh kalau sudah diteriakkan perang, Belanda pun lari ke sana. Jangan bawa-bawa kepanasan di Aceh. Tapi orang Aceh juga bisa menyejukkan hati yang panas. Abdul Somad biasanya ceramah berapi-api, tapi tadi begitu konferensi pers dengan saudara-saudara wartawan sejuk. Malah Habib Novel yang berapi-api. Padahal beliau dari Solo. Saya malah terkejut. Masya Allah. Begini orang Aceh memuliakan habaib. Beliau ini Habib, diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Habib, orang yang kita cintai. Kita mencintai beliau karena nasabnya keturunan Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain anak Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Fatimah anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Rasulullah dalam tubuh beliau. Maka Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dicium tangannya oleh Sayyidina Zaid ibn Thabit. Kenapa kau cium tanganku wahai Zaid? Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid? Zaid menjawab, karena engkau kerabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau dari tadi masuk ke dalam mobil, saya persilakan Habib duluan. Turun dari kendaraan, saya persilakan Habib duluan. Keluar dari kamar, Habib duluan. Sambutan, kenapa? Dari kecil saya sudah dinasihati ibu saya dinasihati kakek datuk saya dinasihati oleh moyang saya. Jangan kalian mendahului keturunan Rasulullah SAW. Tapi masalah milih baju, saya milih duluan. Ini wali-wali Allah, Syekh Krongkali, Syekh Mudawali, Syekh Muhibbuddin Wali, Syekh Abdul Rahman As-Singkili. Negeri ini adalah negeri para ulama dan wali-wali Allah. Maka beginilah hasil dari pendidikan. Ada mereka yang ayahnya meninggal dunia karena korban tsunami, ada yang ayahnya meninggal dunia karena penyakit, ada pula yang menjadi korban keganasan. Maka di mana mereka ditampung? Mereka mendapatkan pendidikan di Markas Al-Islah Al-Aziziyah. Kau yang jadi yatim jangan berkecil hati, anak-anakku, santri-santri sekalian. Ayah kalian meninggal dunia, jangan berkecil hati, karena Syekh
Al-Qardawi anak yatim, karena Syekh Muhammad, karena Nabi Su'abur Imam Madhab Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Syafi'i anak yatim, dan yang paling utama adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak yatim yang lahir dalam keadaan keluarganya kaya, ayahnya melimpah ruah hartanya. Jangan kau bangga dengan harta ayahmu, tapi yang lahir dalam keadaan yatim, ayahmu tak ada, ibumu susah. Jangan kau berputus asa, jangan bangga pada yang ada, jangan putus asa pada yang tak ada, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada, karena berharap pada yang ada akan binasa, tapi yang tidak ada akan membuat yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ketika Abdul Somad hanya 30 menit berada di airport Hong Kong, 30 menit mereka periksa dompet, mereka lihat kartu nama, mereka lihat foto-foto dalam HP, mereka lihat nomor-nomor. Setelah itu mereka kembalikan hampa, tak ada harapan. Tapi rupanya Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Mana dia? Dia. Gambar ini akan di-share kemana-mana, dan mereka di Hong Kong akan melihat. Wow! Mereka akan terkejut, ternyata yang kita usir kemarin itu adalah King of the King. Raja. Insya Allah kebaikan-kebaikan para tengku, para tuan guru, para ulama ini mengalir kepada murid-muridnya. Insya Allah hari ini orang Aceh masih memuliakan Habib, hari ini orang Aceh masih memuliakan Ustaz Abdul Somad. Tapi apakah 20 tahun akan datang orang Aceh masih memuliakan? Maka tergantung kita mendidik anak-anak kita sekarang. Allah Akbar. Dari anak-anakku, adik-adikku yang solehah, yang menutup wajahnya karena tidak ingin menimbulkan fitnah, yang belajar pendidikan agama, dari mereka akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah di dunia. Aceh sampai hari ini dilindungi Allah dengan diterapkannya syariat Islam, satu-satunya provinsi yang mendapatkan otonomi khusus, yang menerapkan syariat Islam dibolehkan. Maka ini peluang besar untuk menjaga akidah anak-anak kita. Adapun yang hartanya banyak, maka ini peluang investasi luar biasa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, ketika melihat banyak besi-besi bermunculan, hatinya susah. Kenapa ini banyak? Betul bangunan yang belum selesai. Tapi orang yang duitnya banyak, hatinya lapang, maka melihat ini dia berkata, inilah tempat aku berinvestasi akhirat. Aku akan sumbangkan 2-3 sak semen, akan aku berikan batu kerikil, akan aku sekolahkan anak yatim. Maka sejak hari ini yang belum datang kemari, datang lihat anak-anak yatim, anak-anak santri kita belum menjenguk kemari, jenguk. Ini videonya akan di-share ke seluruh dunia sampai akhirat. Allah Akbar. Dari mulai kamera kecil sampai yang besar, semua akan melihat. Mereka akan bertanya, di mana ini Ustaz Abdul Somad pakai pakaian ini? Lalu kemudian mereka bertanya, di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Lalu datang jawaban, Aceh, Aceh, Aceh. Lokasinya di mana? Mereka akan bertanya, datanglah kemari. Malu mereka pun akan datang kemari, bertanya kepada tengku, bertanya kepada tuan guru, berapa sak semen yang perlu dibantu, berapa batu kerikil yang perlu diberikan, berapa besi-besi yang harus kami tolong, berapa masjid yang akan didirikan. Lalu diberikanlah daftar-daftarnya. Ini dia. Apakah Bapak mau ngasih bantuan? Enggak, mau meliput saja. Maka yang punya harta, bantulah. Yang punya kuasa, tolonglah. Yang punya umur, bantulah. Yang punya suara, berikan sumbangan apa yang bisa kau berikan. Walaupun satu papan, tapi dia bisa menaungi engkau di padang mahsyar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan berada di bawah sedekahnya hatta yuqda bainan nas, sampai dia ditetapkan hukuman di akhirat. Padang mahsyar tak beratap. Hari ini kita bisa duduk tenang di atap yang sejuk,
Besok kita akan berada di dalam naungan gedung. Nanti malam kita akan berada di tenda yang besar. Tapi nanti di padang mahsyar semuanya tidak ada, semuanya tercabut, semuanya terbuka. Tapi ada yang menaungi kita, sodakoh kita. Maka alhamdulillah, bersejuk oleh ulama-ulama Aceh, tausiah, temu rahmah, silaturahim bersama Habib Novel Al-Idrus, Ustaz Abdul Somad memperkuat ukhuwah Islamiyah. Habib Novel dari Solo, datuk-datuknya dari Yaman, dari Syekh Ahmad Al-Muhajir Al-Habib, keturunan Nabi SAW, sampailah mereka ke Jawa Tengah. Abdul Somad pula datang dari Riau, yang menyambut orang Aceh yang datang dari Yaman singgah ke Solo, mampir ke tempat ini. Kita semua dipersatukan oleh ukhuwah Islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah sesama ahlus sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah, asy-syafi'iyah dan al-ghazaliyah, jangan lagi saling salah menyalahkan. Jangan lagi saling bid'ah membid'ahkan. Jangan lagi saling sesat menyesatkan. Jangan lagi saling kafir mengkafirkan. Karena kita semua berada dalam satu atap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Saya lihat gambar Habib Novel, di sebelah ada pula gambar saya. Ini pasti baleho baru dicetak. Betul. Insyaallah. Saya terus terang bahagia luar biasa hari ini. Belum pernah saya sebahagia ini. Biasanya orang yang terkejut, orang yang dalam keadaan down, orang yang dalam keadaan terusir, teraniaya, ruhnya sudah terbang melayang, bawaannya mau mati. Maka biasanya datanglah orang-orang tua memanggil semangatnya kembali. Kalau orang barat diberikan dia surprise. Ketika dibukakan pintu, tiba-tiba mati lampu. Kenapa mati lampu? Begitu dia hidupkan, ternyata kawan-kawannya sudah kumpul. Bangkit lagi semangatnya. Ternyata surprise-nya orang barat begitu, tapi surprise-nya orang Aceh begini. Masya Allah, saya sudah lama makan tidak disuapkan, baru tadi disuapkan. Allahu Akbar. Maka siapa yang semangatnya lemah, siapa yang merasa terusir, siapa yang merasa down, siapa yang merasa kehilangan semangat, kalau mau membangkitkan semangat, datang ke Aceh. Allahu Akbar. Terbukti saya makin semangat. Ini pulang dari sini makin berapi-api. Tengok saja nanti pulang dari sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanah negeri yang subur, bukan saja mengeluarkan tanam-tanaman, bukan saja mengeluarkan pokok kelapa dan hijau, tapi juga mengeluarkan para pejuang-pejuang Cik Ditiro, Panglima Polem, Cut Nyadin, Tengku Umar, berasal dari sini semua. Tengku Umar, apa kata-kata dia mungkin tidak bisa saya hafal, tapi waktu saya sedang diundang ke Maulamu, kami diajak minum pagi, lalu saya lihat ada tulisan, kalau besok mati maka mati syahid, kalau tidak mati masih bisa minum kopi. Biasa hidup ini tak usah terlalu dipikirkan. Kalau aku Abdul Somad besok masih hidup, maka besok pagi aku akan minum kopi. Tapi andai malam ini mati, maka insya Allah akan mati terhormat mulia. Karena niat datang bukan mau mengajar, niat saya datang kemari adalah mau belajar. Maka semua niat yang belajar, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Andai dia mati, maka dia mati berjihad fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka selalulah berniat menuntut ilmu. Anak-anakku yang datang kemari, kalian menuntut ilmu. Nanti malam yang datang tabligh akbar, menuntut ilmu. Ustaz Somad kan yang ceramah, kenapa Ustaz menuntut ilmu? Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini. Ilmu menenangkan orang, ilmu menghilangkan penyakit orang, ilmu menghilangkan dendam kesuman orang, ilmu bagaimana mendinginkan hati orang yang panas, ilmu bagaimana mengagungkan memuliakan orang, orang yang marah, orang yang dendam, orang yang mau mengamuk, kasih dia baju baru, maka dia cuma yang satu yang dari tadi saya bertanya-tanya sampai sekarang belum dapat jawabannya, rencongnya mana?
Mungkin saya belum dikasih rencong, saya paham ini Ustadz Somad masih emosional masih. Jangan kita kasih rencong. Jadi kalau kita kasih dia cabut, dia teriak. Terus sementara kita kasih aja mikrofon dulu. Masya Allah. Begitulah kebahagiaan Abdul sampai jam 6. والدهر أجل